Oke, di slide ini kita bahas latar belakang dari kasus yang diangkat. Jadi, kasus ini itu termasuk dalam kondisi yang disebut multiple primary malignancies, yaitu ketika satu pasien mengalami dua jenis kanker yang berbeda, baik muncul secara bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda. Nah, pada kasus ini, pasien itu mengalami kanker payudara dan juga limfoma non-Hodgkin. Kondisi ini cukup jarang, tetapi penting banget untuk dipahami karena sering menimbulkan dilema dalam praktik klinis, terutama dalam menentukan terapi mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Soalnya, masing-masing kanker punya karakteristik dan penanganan yang sangat-sangat berbeda. Selain itu, sampai saat ini juga belum ada nih pedoman yang pasti terkait penanganan dua keganasan primer secara bersamaan. Sehingga dokter biasanya harus mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi pasien secara keseluruhan. Nah, dari segi data, prevalensi multiple primary malignancies di dunia ini memang sangat bervariasi, tapi bisa mencapai sampai sekitar 11% dan ini cukup berdampak pada kualitas hidup serta prognosis pasien, apalagi kalau tidak ditangani dengan tepat. Selanjutnya, kita masuk ke identitas pasien. Pasien dalam kasus ini adalah seorang perempuan berusia 72 tahun yang sudah memasuki masa menopause dengan status menikah dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pasien ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Identitas pasien tidak dituliskan secara lengkap, melainkan hanya menggunakan inisial, yaitu Mrs. M, untuk menjaga privasi dan kerahasiaan pasien tersebut. Hal yang paling penting untuk diperhatikan di bagian ini sebenarnya adalah riwayat penyakit pasien, yang dimana sebelumnya pasien sudah pernah didiagnosis kanker payudara dan sudah menjalankan tindakan operasi. Riwayat ini menjadi kunci penting dalam memahami kondisi pasien saat ini, karena bisa saja keluhan yang muncul sekarang berhubungan dengan penyakit sebelumnya atau bahkan merupakan keganasan yang baru. Untuk keluhan utama, pasien datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan adanya benjolan di bawah mata kiri yang sudah dirasakan sejak Januari 2019. Nah, benjolan ini tidak menimbulkan rasa nyeri dan juga tidak disertai gangguan penglihatan. Sehingga, secara subjektif, mungkin tidak terlalu mengganggu aktivitas pasien. Namun, pada pasien dengan riwayat kanker, munculnya benjolan baru di bagian tubuh manapun itu tetap harus diwaspadai ya, karena ini bisa saja merupakan tanda metastasis atau bahkan keganasan primer yang baru. Jadi, walaupun keluhannya terlihat sederhana, tetap perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya. Kalau kita lihat riwayat penyakit sekarang, benjolan di bawah mata kiri ini mulai muncul sekitar Januari 2019, yaitu kurang lebih 6 bulan setelah pasien menjalani operasi kanker payudara pada Juni 2018. Nah, benjolan ini berukuran sekitar 5 kali 3 cm dengan warna yang sama seperti kulit di sekitarnya. Konsistensinya lunak, dapat digerakkan dan tidak terasa nyeri. Selain itu, pasien juga tidak mengeluhkan gejala lain seperti gangguan penglihatan, nyeri, ataupun pembesaran kelenjar getah bening. Nah, keluhan ini juga tidak menunjukkan perkembangan yang cepat atau perubahan signifikan dalam waktu yang singkat. Tidak juga ditemukan faktor yang memperberat maupun meringankan keluhan. Nah, dari gambaran ini, secara klinis memang tidak terlalu spesifik nih mengarah ke diagnosis tertentu, sehingga sangat diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti histopatologi untuk memastikan apakah ini jinak atau ganas. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien memiliki riwayat kanker payudara kanan dengan tipe infiltrating ductal carcinoma grade 3, yang merupakan salah satu jenis kanker payudara yang cukup agresif. Pasien ini sudah menjalani tindakan operasi berupa mastektomi pada Juni 2018. Dari hasil pemeriksaan lanjutan diketahui bahwa kanker tersebut bersifat estrogen reseptor positif dan progesteron reseptor positif, serta HER2 negatif, sehingga terapi yang diberikan setelah operasi adalah terapi hormonal. Menariknya, pasien belum pernah menjalani kemoterapi sebelum munculnya benjolan di bawah mata ini. Untuk riwayat penyakit lain seperti penyakit kronis, riwayat penggunaan obat jangka panjang, maupun riwayat keluarga dengan kanker juga tidak dijelaskan secara rinci dalam kasus ini. Jadi, fokus utama memang pada riwayat kanker payudara sebelumnya yang kemungkinan besar berkaitan dengan kondisi pasien saat ini, baik sebagai faktor risiko maupun sebagai bagian dari perjalanan penyakit yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Nah, pasien ini tuh datang dengan keluhan benjolan di bawah mata kiri. Kalau kita lihat secara umum, kondisi pasien itu tampak baik, tidak ada demam, tidak ada penurunan kesadaran, aktivitas sehari-hari pun masih normal. Waktu diperiksa, benjolannya itu ukurannya cukup besar, sekitar 5
kali 3 cm. Tapi menariknya, benjolan ini tuh terasa lunak, bisa digerakkan dan tidak sakit saat ditekan. Kulit di atasnya pun warnanya normal, tidak ada kemerahan. Mata pasien juga tidak ada gangguan, penglihatannya baik. Kita cek juga kelenjar getah bening di leher, itu tidak ada pembesaran. Nah, yang membuat kasus ini menarik adalah adanya bekas operasi pengangkatan payudara kanan. Ini tuh informasi yang sangat penting karena benjolan di bawah wajah pasien dengan riwayat kanker payudara harus kita curigai sebagai penyebaran dari kanker sebelumnya. Meskipun lokasi seperti ini tuh tergolong jarang. Jadi dari gambaran klinis ini kita perlu memastikan apakah benjolan ini sesuatu yang jinak atau limfoma atau memang merupakan metastasis. Untuk itu kita butuh pemeriksaan lanjutan. Nah, baik, yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan laboratorium rutin, itu tidak ada data spesifik yang dilaporkan dalam kasus ini. Namun, yang paling penting dan bermakna secara klinis adalah hasil pemeriksaan imunohistokimia atau IHC yang kita dapatkan dari jaringan tumor. Hasilnya itu menunjukkan bahwa estrogen reseptornya itu positif tinggi, sekitar 80-90%, dan progesteron reseptor juga positif di angka 40-50%. Artinya, sel kanker pada pasien ini tuh sangat bergantung pada hormon estrogen dan progesteron untuk tumbuh. Nah, ini tuh sebenarnya kabar yang relatif baik karena berarti tumor ini tuh sensitif terhadap terapi hormonal. Nah, kemudian untuk HER2-nya itu hasilnya negatif, skornya hanya 1+. Ini tuh berarti kita tidak perlu memberikan terapi target seperti trastuzumab yang memang hanya efektif kalau HER2-nya itu positif. Nah, yang jadi perhatian adalah nilai KI67 yang sangat tinggi mencapai 70%. KI67 ini tuh adalah penanda seberapa cepat sel kanker membelah diri. Kalau angkanya setinggi ini gitu, artinya tumor itu tumbuh dan berkembang biak dengan sangat agresif. Nah, ini yang perlu kita waspadai dalam menentukan rencana terapi. Satu tambahan yang perlu disebutkan, pada pemeriksaan IHC juga ditemukan CD20 positif yang mengarah pada komponen limfoma sel B. Temuan ini tuh penting karena sel B itu yang mengekspresikan CD20 ini diketahui memberikan respon yang baik terhadap rituximab. Nah, sebuah terapi target yang bekerja langsung menyerang sel dengan penanda CD20 tersebut. Setelah mengintegrasikan seluruh data klinis dan juga hasil pemeriksaan, kita sampai pada diagnosis yang cukup unik pada kasus ini. Pasien itu ternyata mengidap dua keganasan primer yang berbeda secara bersamaan. Diagnosis pertama adalah kanker payudara kanan tipe karsinoma ductal infiltratif grade 3 stadium 2A atau T2N0M0. Artinya tumor itu sudah cukup besar dan bersifat agresif secara histologis, namun belum ada penyebaran ke kelenjar getah bening maupun organ lain. Diagnosis kedua adalah limfoma non-Hodgkin sel B derajatnya tinggi stadium IAE. Ini adalah keganasan yang berasal dari sel limfosit B dan lokasi manifestasinya ada di benjolan bawah mata kiri yang sejak awal menjadi keluhan utama pasien. Baik, yang selanjutnya ada patofisiologi singkatnya. Kalau kita bicara soal bagaimana penyakit ini bisa terjadi, ada dua proses yang berjalan secara terpisah pada pasien ini. Nah, pada kanker payudara, prosesnya bermula dari kerusakan genetik pada sel epitel yang melapisi saluran kelenjar susu atau ductus. Nah, mutasi ini menyebabkan sel kehilangan kemampuannya untuk berhenti tumbuh sehingga membelah terus tanpa kendali. Nah, lama-kelamaan sel ini tuh menembus lapisan ductus dan infiltrasi jaringan sekitarnya. Itulah mengapa disebut karsinoma infiltratif. Nah, karena IR dan PR-nya positif, proses pertumbuhan sel kanker ini juga dibantu oleh hormon estrogen dan progesteron yang sebenarnya normal ada di tubuh pasien. Sementara itu, pada limfoma non-Hodgkin yang bermasalah adalah limfosit B, salah satu sel imun kita. Nah, normalnya itu limfosit B berfungsi melawan infeksi, tapi akibat mutasi tertentu sel ini tuh kehilangan kontrol pertumbuhannya dan berkembang biak secara abnormal. Nah, sel-sel limfoma ini kemudian menumpuk dan membentuk massa tumor pada pasien ini. Massa tersebut terbentuk di jaringan sekitar mata yang kita kenal sebagai lokasi ekstranodal atau di luar kelenjar getah bening, dan ini memang salah satu
pola yang bisa terjadi pada limfosit sel B. Selanjutnya ada tata laksana. Setelah diagnosis ditegakkan, terapi difokuskan terlebih dahulu pada limfoma karena limfoma sel B derajat tinggi bersifat lebih agresif dan berkembang cepat. Sementara itu, kanker payudara dengan reseptor IR dan PR positif cenderung tumbuh lebih lambat dan masih dapat dikendalikan dengan terapi hormonal. Nah, penanganan limfoma menggunakan kemoterapi RCHOP, yaitu kombinasi rituximab, cyclophosphamide, epirubicin, vincristine, dan prednison. Nah, rituximab ini bekerja menargetkan sel CD20 positif, sedangkan obat lainnya membantu menghambat pembelahan dan merusak DNA sel kanker. Prednison juga membantu mengurangi peradangan serta meningkatkan toleransi pasien terhadap kemoterapi. Nah, setelah terapi limfoma selesai, pengobatan kanker payudara dilanjutkan dengan terapi hormonal seperti tamoxifen atau aromatase inhibitor sesuai status menopause pasien. Terapi ini bertujuan menghambat pengaruh hormon estrogen terhadap pertumbuhan sel kanker dan umumnya diberikan dalam jangka panjang. Nah, dari sisi non-farmakologi, pasien sebelumnya telah menjalani mastektomi pada payudara kanan sebagai tata laksana bedah kanker payudara. Selain itu, diperlukan monitoring dan follow-up rutin untuk memantau respon terapi efek samping kemoterapi, serta mendeteksi kemungkinan kekambuhan. Nah, edukasi kepada pasien dan keluarga juga penting agar pasien memahami perjalanan penyakit, jadwal terapi, dan peningkatan kepatuhan pengobatan. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Hal-hal yang harus dipantau itu yang pertama, kondisi umum pasien, diantaranya kesadaran, status nutrisi, dan nyeri. Selanjutnya ada tanda vital, diantaranya tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi. Selanjutnya ada perkembangan lesi atau tumor dari segi ukuran, perdarahan, dan ulerasi. Selanjutnya juga ada respon terhadap terapi, yaitu kemoterapi, radioterapi, atau pembedahan. Selanjutnya juga ada fungsi organ terkait ginjal, hati, dan sistem reproduksi. Dan yang terakhir itu ada status psikologis pasien. Lalu selanjutnya ada efek samping obat. Pada pengobatan kemoterapi, efek sampingnya diantara lain mual, muntah, alopecia, anemia, dan neutropenia. Lalu selanjutnya ada pada pengobatan radioterapi itu efek sampingnya iritasi kulit, kelelahan, fibrosis jaringan. Dan selanjutnya itu ada analgesik opioid. Efek sampingnya konstipasi dan sedasi. Dan yang terakhir ada efek samping dari antibiotik jika ada infeksi. Reaksinya ada reaksi alergi dan gangguan GI. Lalu selanjutnya ada target terapi. Yang pertama mengurangi ukuran tumor, yang kedua itu menghilangkan gejala seperti nyeri dan perdarahan, yang ketiga mencegah metastasis, yang keempat meningkatkan kualitas hidup pasien, yang terakhir itu mencapai remisi jika memungkinkan. Lalu selanjutnya ada outcome, yaitu hasil kasus. Yang pertama itu kondisi pasien setelah terapi, terjadi penurunan ukuran lesi pada area vagina atau vulva, terus nyerinya berkurang, signifikan, dan yang ketiga itu perdarahan abnormal, berkurang atau berhenti, dan yang terakhir kondisi umum pasien membaik. Lalu selanjutnya ada perbaikan atau komplikasi. Yang pertama itu perbaikan, yaitu respon baik terhadap terapi kombinasi. Lalu ada komplikasi yang mungkin. Yang pertama infeksi sekunder, yang kedua luka sulit sembuh, yang ketiga efek samping terapi atau lemas seperti anemia. Dan yang terakhir itu disfungsi seksual atau gangguan citra tubuh. Lalu ada diskusi. Kasus kanker vagina dan vulva ini sesuai dengan teori bahwa kanker ginekologi sering terlambat terdeteksi karena gejala awal yang tidak spesifik. Berdasarkan guideline klinis, terapi utama meliputi kombinasi pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi tergantung stadium. Lalu keunikan di kasus ini terletak pada yang pertama, lokasi kanker yang jarang dibandingkan kanker serviks. Dan yang kedua, gejala awal sering dianggap infeksi biasa. Yang ketiga, dampak psikososial yang besar pada pasien wanita.
Lalu ada kendala yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada diagnosis terlambat, yang kedua keterbatasan fasilitas terapi, yang ketiga kepatuhan pasien terhadap pengobatan, dan yang terakhir efek samping terapi yang menurunkan kualitas hidup. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari semua kasus yang sudah dijelaskan, kasus kanker vagina dan vulva ini menunjukkan pentingnya deteksi dini dan penanganan komprehensif. Penata laksanaan yang tepat dapat memperbaiki prognosis pasien meskipun penyakit ini tergolong jarang. Inti dari pembelajaran ini semua yaitu yang pertama, gejala awal kanker genitalia eksterna sering tidak khas, dan yang kedua itu pemeriksaan dini sangat penting. Yang ketiga, terapi harus individual sesuai kondisi pasien. Lalu ada pesan klinis penting, yaitu edukasi masyarakat tentang tanda awal kanker reproduksi itu sangat penting. Lalu pemeriksaan rutin pada wanita beresiko, dan yang ketiga pendekatan holistik, fisik, dan psikologis. Lalu selanjutnya ada pertanyaan diskusi. Yang pertama itu, apa diagnosis banding paling kuat selain kanker vagina dan vulva? Dan yang kedua itu ada pertanyaan, mengapa terapi kombinasi atau operasi plus radioterapi atau kemoterapi lebih dipilih? Yang ketiga, apa risiko jika kanker tidak segera ditangani? Yang keempat, bagaimana dampak psikologis pada pasien dan cara mengatasinya? Dan yang terakhir itu faktor apa saja yang mempengaruhi prognosis pasien?